Oke, pertemuan kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicara pengantar tentang sistem. Sistem itu apa sih? Sebelum kita mulai, saya coba tanya deh. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira sistem itu apa? Menurut pendapat kalian aja dulu. Sistem itu apa sih? Di kepala kalian, kalau ada orang yang bilang sistem, apa sih sistem? Suatu serangkaian. Rangkaian. Oke, rangkaian apa? Rangkaian macam-macam ya. Ada sistem sosial, ada sistem apalagi banyak banget ya. Ada sistem informasi, ada sistem budaya. Kalau rangkaian budaya kira-kira kemana larinya? Kalau itu tadi sistem adalah rangkaian. Sorry, dia punya ide? Gimana? Enggak ada. Waduh. Gini, sekali lagi, buat tidak hanya di kelas, terutama untuk kelas saya. Di dalam kelas, selama masa pelajaran, kalian membuat salah masih bisa dimaafkan. Oke? Tapi kesalahan yang kebangetan sudah ditulis, sudah dikasih tahu, tapi masih bilang nggak tahu, nah itu kesalahan fatal. Tapi kalau kalian membuat kesalahan, justru di sini saatnya kita belajar. Kesalahan waktu belajar masih bisa diperbaiki. Tapi nanti kalau sudah di dunia nyata, kalian sudah lulus, maka begitu kalian bikin kesalahan, resikonya adalah either kalian dipecat kalau sudah bekerja, gitu kan, atau dikucilkan, atau ya real. Jadi kalau lagi belajar, kalian bikin kesalahan. Kenapa? Dengan membuat kesalahan, kalian mengetahui apa yang benar. Kalau kalian nggak pernah bikin kesalahan, apakah kalian tahu bahwa yang kalian kerjakan itu benar? Tidak, Pak. Nah, iya, kan. Kan kalau kalian pernah bikin kesalahan, nah itu dan kalian membuat kesalahan atau belajar dari kesalahan orang lain, maka itu akan lebih mempercepat proses pembelajaran. Jadi ngomong aja lah, salah nggak akan dampaknya tidak terlalu besar. Bahkan justru malah kalian akan mengetahui kalau kalian itu salah, sehingga kalian bisa memperbaiki. Oke ya, oke, sistem. Kalau kita bicara umum dalam sekarang ini di dunia nyata dan terkait dengan mata kuliah ini, memang sistem itu biasanya ngomongnya, nyambungnya itu selalu dengan komputer. Dan kalau bicara sistem, maka benar tadi ada rangkaian, ada proses gitu ya, di mana ada fungsi-fungsi. Komputer difungsikan, dimanfaatkan untuk memproses data dan menghasilkan informasi, dan kemudian informasi itu dijadikan dasar, dijadikan alat untuk pengambilan keputusan. Kita bicara SIM dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis, dalam sebuah yayasan, dalam sebuah NGO, dalam sebuah kegiatan, silakan. Dan kemudian di tingkatan tersebut sebenarnya kalau itu sistemnya yang level tinggi, artinya rumit, maka biasanya tingkatannya akan ada operasional, manajerial, dan strategis. Tapi kalau sistemnya sederhana, gitu, maka itu level operasional, manajerial, dan strategis ini biasanya nggak kelihatan atau blur atau bahkan tergabung sekaligus dalam satu kesatuan. Itu definisi secara umum. Oke. Jadi kalau kita bicara sistem, ini tadi sudah saya singgung sedikit, kita akan bicara tentang
konsep dasar data, informasi, dan sistem. Lalu kemudian kita bicara sistem informasi, kita bicara etika, kita bicara big data, kita bicara text mining. Kenapa text mining? Karena di perpustakaan, data yang paling banyak apa? Teks kan, tulisan ya. Jadi text mining ini sangat menarik untuk kalian kuasai. Kalau bicara big data, bukan data keuangan, bukan data transaksi, tapi justru malah teks, data berbentuk teks yang paling banyak di perpustakaan. Oke, bagaimana kita mengolah pengetahuan berbasis SIM, dan kemudian business intelligence, smart city, mungkin kita coba singgung, tapi smart city kayaknya, ya mungkin kita akan bicara dihubungkan dengan praktikum nanti ya. Oke, ini beberapa bahan pustaka kuno-kuno ya, saya belum perbaiki ini. Jadi konsep dasar sebuah sistem, tadi rangkaian, rangkaian benar, ada tahapan ya. Tahapan dari satu tahap ke tahap berikutnya, ini kan sebuah rangkaian. Tapi kalau rangkaian sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat saya akan bilang elemen. Elemennya apa aja? Ini kan sebuah proses, ini sebuah sistem ya. Sebuah sistem itu terdiri sistem yang ini eh, sistem fabrikasi, manufacturing, pembuatan barang. Ya. Maka sistem itu pasti akan terdiri dari elemen input, elemen proses, elemen output. Di mana elemen input itu berarti bahan mentahnya, lalu kita olah, ya kan, diproses dan menghasilkan sebuah produk. Berarti kalau ini manufacturing, ini industri, industri manufacturing sepeda. Berarti kita akan bicara tentang bahan mentahnya apa sih? Ada besi, ya kan? Ada karet, apa lagi? Macam-macam. Lalu diproses, ada mesin di sana, menghasilkan ban, menghasilkan ruji, menghasilkan rantai, menghasilkan plastik-plastik untuk sadel, dan seterusnya. Dan kemudian itu dirakit lagi menjadi sebuah output. Nah, itu adalah sebuah sistem. Sistem manufacturing pabrik sepeda. Oke, di sini ini sistem pengelolaan informasi. Mau itu di perpustakaan, mau itu di sekolah, mau itu di NGO, mau itu di toko, ya, online, offline, maka ada data ya, yang kemudian diproses menghasilkan informasi. Dan ini adalah elemen-elemennya. Jadi ada elemen input, ada proses, ada output. Elemen input itu sendiri macam-macam. Untuk sepeda, elemen inputnya terdiri dari karet, atau bisa juga ban, ya kan? Rem, apalagi sadel sepeda, rangka sepeda, dan seterusnya. Macam-macam. Tergantung dari manufacturing. Informasi, oke. Datanya apa? Ya kalau data ini sistem informasi untuk pendidikan, YARSI misalnya di kampus, maka ini adalah data kalian, data dosen, data kehadiran kalian. Diproses, menghasilkan informasi nilai kalian, lulus atau tidak. Di sini ada data pembayaran kalian, diproses, boleh ikutan apa ujian akhir tidak, kan gitu ya. Oke, kenapa kita buat sistem? Biasanya sistem itu dibuat untuk menangani tugas yang dilakukan berulang-ulang atau rutin. Bikin sepeda, tentu bentuknya kan bundar ya kan. Untuk bikin apa bannya, bundar, karetnya sekian persen dan sekian. Itu kan tugasnya ya bikin ban ya, nggak ada bikin bannya sekali waktu, bikin yang kotak, bikin yang segitiga, semuanya pasti bundar. Berulang-ulang terus gitu kan, rutin. Setiap saat waktu mau bikin sepeda, pasti kita butuh ban.
Nah, maka itulah dibuat mungkin di dalam subsistem tadi prosesnya ada subsistem yang bikin ban, ada subsistem yang bikin saddle, ada subsistem yang bikin frame-nya. Di perpustakaan ada subsistem yang mencatat apa data peminjaman. Menyatatnya berulang-ulang kan. Sehari ada berapa ratus mahasiswa yang minjem. Gitu. Rutin terjadi. Nah, supaya ini bisa dipercepat proses yang berulang-ulang ini, maka dibuatlah sebuah sistem. Sehingga kalau peminjaman di RC misalnya, siapa yang sudah pernah ke perpustakaan, kalau mau minjem bisa pakai yang self service ya, nggak perlu ada petugas, kalian bisa minjem buku gitu dengan menggunakan RFID. Dan juga kenapa dibuat sistem? Karena sistem itu kan bisa banyak ya. Ada sistem bikin ban, ada sistem bikin frame, ada sistem bikin sadel, ada bikin apanya eh, pengayuhnya. Nah, itu semua outputnya kan sepeda. Bagaimana semua sistem itu dikoordinasikan supaya operasional dalam organisasi, dalam pabrik, dalam perusahaan bisa efisien dan hasilnya baik. Kenapa? Karena ini diulang-ulang, biar ulang-ulang ini yang melakukan mesin aja, nggak usah manusia. Kenapa? Karena kalau manusia lakukan berulang-ulang, oke, dia bisa jadi mahir, tapi kemungkinan juga jadi bosan, ya kan? Jadi di sana akan timbul kesalahan. Tapi kalau sistem, kalau mesin yang melakukan, maka kemungkinan besar sistem yang dilakukan, proses yang dilakukan secara berulang-ulang kali tadi oleh sistem tidak akan pernah berkurang mutunya, ya kan? Sehingga efisien hasilnya paling baik. Oke, udah kebayang sistem. Nah, sekarang kalau sistem seperti tadi contohnya, maka sebenarnya sistem itu sendiri kita bisa klasifikasikan. Klasifikasinya bisa macam-macam. Bisa secara abstrak. Ya, kalau sistem yang abstrak, berarti kita nggak bisa lihat. Nah, kalau sistem yang fisik, berarti kita bisa lihat subsistemnya, prosesnya bisa kita perhatikan baik-baik, tahapannya kelihatan. Tapi kalau yang abstrak, nggak akan bisa kelihatan. Contohnya agama, sistem agama, teologi, ya, Tuhan. Kalian percaya Tuhan? Percaya. Percaya kan? Sebagai Saya seorang Muslim harusnya percayalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Tuhan itu nyata atau tidak? Abstrak kan? Kalau kita Islam Tuhan seperti ini, agama Kristen Tuhan itu adalah Yesus yang disalib. Untuk agama lain Tuhan itu adalah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Buddha, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah sebuah sistem abstrak, sebuah sistem agama. Ada unsurnya kan macam-macam, ada unsur doanya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, ada dan seterusnya. Abstrak, nggak kelihatan fisik. Ya kalau fisik ya jelas-jelas kelihatan. Tadi pabrik, kalian bisa lihat pabriknya, kalian bisa lihat dari bahan mentah tahapannya, kelihatan sampai jadi output gitu ya. Itu sistem bisa kita klasifikasikan apakah ini sistem abstrak atau fisik. Lalu kemudian sistem yang alamiah ataupun yang buatan. Yang alamiah, coba apa sistem yang alamiah? Kalau buatan manusia, sistemnya dibuat oleh manusia. Pabrik, ya itu buatan, ya kan? Karena kita yang bikin pabriknya, kita yang bikin bahwa ban itu harus bulat, ban itu warnanya hitam, karetnya hitam, bukan ungu, bukan hijau, gitu ya. Kita yang ngatur. Tapi kalau sistem yang alamiah, kira-kira apa? Bisa kebayang? izin menjawab, Pak. Hmm, Sistem rantai makanan. oke.
Tata Surya, Pak. Tata surya. Apalagi alamiah. Alamiah. Siklus air, Pak. Nah, siklus air tapi bisa dipengaruhi oleh manusia ya. Tapi misalnya siklus air itu kalian bikin apa? Waduk. Nah, itu juga sebenarnya sistem alamiah yang dipengaruhi oleh manusia. Bisa, tapi basicnya alamiah. Oke, jadi bisa ya, paham ya, alamiah dan buatan. Lalu kemudian deterministik dan probabilistik. Deterministik itu artinya kita bisa memprediksi hasilnya. Kita bisa memprediksi output dari sebuah sistem. Kalau probabilistik berarti probable. Probable itu bahasa Inggrisnya apa? Kemungkinan, ya kan? Jadi kita nggak bisa pastikan, kita hanya bisa mengira-ngira saja. Hujan itu probable, sistem yang probabilistik. Sistem eh, untuk meramal cuaca, meramal gempa. Apakah outputnya 100%? Tidak. Mungkin mendekati iya, tapi tidak akan pernah bisa 100%. Probabilistiknya berapa? Kita hanya bisa bilang, oke, probabilistiknya sekitar 70% nanti jam 12 akan hujan. Tapi kita tidak bisa bilang 100% jam 10 atau jam 12 nanti hujan. Lain kalau deterministik. Semuanya sudah bisa dipastikan. Sepeda, oh udah pasti sepeda itu bannya yang kita produksi bannya ada dua. Ruji-rujinya ada sekian banyak. Ada 16, 32, atau 64 ruji. Ya kan? Dan seterusnya. Kita sudah bisa prediksi. Lalu kemudian ada lagi klasifikasi sistem. Sistem terbuka dan tertutup. Di sini bisa kita lihat adakah masukan atau luaran yang berhubungan atau dipengaruhi oleh subsistem lain. Ini yang terbuka atau tertutup berarti kalau tertutup dia ya udah mau di luaran terjadi apapun tidak ada yang akan bisa mempengaruhi sistem kalian. Kalau itu sorry itu yang terbuka. Tapi kalau tertutup begitu ada perubahan dari input misalnya maka otomatis outputnya akan berubah dengan sendiri. Nah, ini adalah terbuka atau tertutup. Oke? Jadi kira-kira gambaran itu kayak gini. Ini sistem kita. Oke? Di dalam sistem kita akan ada subsistem. Ada input, ada proses, ada output gitu ya. Kalau ini manufaktur tadi. Kalau ini eh, sistem pendidikan IRC. Di sistem pendidikan IRC tentu ada sistem pencatatan mahasiswa, ya kan, subsistem pencatatan dosen, subsistem pencatatan kuliah, gitu, subsistem pencatatan keuangan. Ada lagi nggak subsistem yang lain? Ada banyak. Untuk dosen ada lagi subsistem penelitian, ada subsistem pengabdian. Untuk mahasiswa mungkin ada lagi subsistem apa? Organisasi mahasiswa kalian, Ormawa. Dan itu semua menjadi subsistem dari, itu semua menjadi sistem yang lebih besar, oke? Okay? Subsistem menjadi sistem yang lebih besar, yaitu menjadi sistem yang lebih besar yaitu sistem pendidikan di Universitas Yarsi. Untuk setiap subsistemnya itu sendiri, itu ada input, ada proses pengolahnya, dan ada output. Nah, kemudian ada interaksi antar subsistem. Kalian tadi
ini katakan subsistem keuangan. Kalian membayar, dicatat outputnya adalah kalian punya data, kalian sudah bayar lunas. Maka subsistem ini akan mempengaruhi subsistem pendidikan, bahwa kalian bisa mengikuti mata kuliah, kalian bisa ngikutin pendidikan di semester ini. Kalau di sini output dari subsistem pembayaran belum dibilang lunas, maka kalian tidak bisa ikut ujian. Ini di sini ada interaksi, ya. Tanda panah ini adalah interface. Ada interface yang memungkinkan, ada antarmuka yang memungkinkan setiap sistem bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini lingkaran yang luar ini adalah batasan sistem. Oh, ini batasan sistem keuangan. Oh, ini batasan sistem pendidikan, pencatatan aktivitas mahasiswa. Ini subsistem untuk dosen. Ini subsistem yang paling besar, yang paling luar ini adalah subsistem pendidikan di Universitas Yarsi. Oke, jadi pasti punya komponen. Sebuah sistem pasti punya komponen. Pasti punya boundary, batasan sistem. Nggak mungkin sistem itu mencakup seluruh dunia, kecuali sistemnya Tuhan, sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ada batasan. Sampai ke luar angkasa pun itu batasan sistemnya Tuhan. Oke? Tapi sistem manusia, sistem buatan manusia pasti punya batasan. Dan pasti ada lingkungan di luar sistem. Kalau tadi kita bilang ini ada Yarsi gitu kan. Lingkungan luarnya apa? Oh, ada peraturan Kemendikbud yang mempengaruhi sistem penilaian mahasiswa di pendidikan di Universitas Yarsi. Apa misalnya? Bahwa Kemdikbud menyatakan masa aktif kalian itu adalah 2 kali dari kurikulum. Jadi kalau kurikulum sarjana itu kan teorinya 4 tahun ya kan, maksimal. Kurikulum di RC dirancang maksimal menjadi sarjana 4 tahun. Maka kalian punya kesempatan untuk 2 kali. Berarti sampai 8 tahun. 16 semester kalian bisa. Itu aturan dari Kemendikbud. Nah, artinya ada lingkungan luar yang mempengaruhi, ada penghubung. Nah, sistem untuk antara mahasiswa dan perkuliahan pakai ya ini yang sedang kita pakai. Apa? Layar. Ya kan? Penghubung antara materi kuliah yang akan diberikan dosen ya kan dengan cara kalian belajar. Ada penghubung misalnya. Ada masukan, ada keluaran, ada pengolah, ada sasaran. Kenapa kita belajar bareng-bareng? Ada tujuannya. Itu adalah karakteristik sebuah sistem. Nah, dalam sebuah sistem tadi, data, informasi, pengetahuan, sama K itu, data, information, P, dan K. Ayo, apa? K ini apa, ayo? Data diolah jadi informasi, ya kan? Informasi jadi pengetahuan. Pengetahuan jadi apakah? Oke, Kebijakan. ya. Knowledge intinya adalah ya kebijakan sebenarnya, bukan hanya pengetahuan. Oke, kita lihat dulu satu-satu. D, data, fakta, ya kan? Data untuk supermarket ada 14, 16, ada 18. Ini data. Di data di supermarket juga ada Dinda, Dina, dan Dini. Oke, ini data, ini fakta. Apa itu? Iya, kita belum punya apa-apa, ini hanya data aja. Ada data bicara 14, 16, 18, ada data bicara Dinda, value-nya adalah Dinda, Dina, dan Dini. Data. Informasi. Nah,
kita bisa lihat ternyata angka 14, 16, dan 18 itu adalah data jumlah antrian di kasir 1, kasir 2, dan kasir 3. Lalu kita bisa mempunyai informasi bahwa oke, informasi kasir 1 jumlahnya 14, ya kan? Informasi di kasir 2 jumlahnya 16, di kasir 3 jumlahnya 18. Lalu kita juga punya data yang tadi Dinda, Dina, dan Dini itu ternyata adalah nama-nama kasir yang bertugas di kasir 1, 2, dan 3. Jadi informasi ini adalah data yang telah diproses. Jadi ada proses, direorganisasi, sehingga jadi lebih berarti atau memberikan nilai tambah pada seorang penerima. Punya arti. Informasi juga punya dimensi. 14, 16, 18. Ini apa sih? Oh, ini informasi ini hanya berlaku saat ini, jam ini. Bisa jadi jam 12 nanti berubah. Bukan lagi 14, 16, 18. Ada dimensi waktu di sini. Ya. Dan ada satu saat di mana gara-gara dimensi waktu ini, informasi ini sudah tidak lagi relevan. Sekarang mungkin relevan, tapi nanti jam 12, 14, 16, 18, dia bisa jadi tidak relevan. Oke. Jadi tadi data 14, 16, 18 kita konteksnya kita proses ya kan. Kita bisa lihat oh 1, 4, 2, 3, 6, 18. Selesai. Lalu ini akan jadi pengetahuan, knowledge. Kalau kita kombinasikan dari konteksnya kita kaitkan dengan pengetahuan kita yang terdahulu, dengan naluri, gagasan, aturan, atau prosedur. Sehingga kemudian pengetahuan ini menghasilkan tindakan dan keputusan. Ya. Jadi informasi yang kita padukan dengan pengalaman masa lalu, keahlian kalian, itu akan menghasilkan suatu pengetahuan. Dan nilainya akan tinggi. Contoh, tadi 14, 16, 18. Sementara prosedurnya menyatakan panjang antrian minimum untuk menambah meja kasir baru adalah 10 orang. Maka kita bisa lihat kan, dari prosedur ini, kita kembali lagi ke belakang, kita bisa lihat bahwa kalau menurut pengetahuan saya sesuai dengan prosedur, maka 14, 16, 18 ini angkanya adalah sudah terlalu besar. Karena prosedurnya bilang kasir baru harus dibuka kalau antrian minimum 10 orang. Oke. Nah, wisdom, kebijaksanaan. Kak, di sini barulah kalian mengambil keputusan. Apa? Setelah kalian ketahui pengetahuan, pemahaman, pengalaman, akal sehat, wawasan, ya, supervisor yang bijaksana akan mengaktifkan meja kasir yang baru supaya antrian 14, 16, dan 18 si Dina, Dini, dan Dani tadi harusnya tidak lagi mencapai 10 maksimal. Kenapa? Karena begitu melihat antriannya segitu panjang, bisa jadi orang nggak jadi beli kan. Wah, antriannya segini, saya harus sekarang mesti pergi ke sini nih, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Nggak mungkin ya, nggak jadi beli kan dia. Nah, itu adalah wisdom. Oke? Data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Wisdom. Jadi di sini si supervisor sudah mengambil keputusan. Buka kasir baru. Cuman problemnya kan ternyata stafnya belum datang untuk buka kasir baru. Apa yang terjadi? Nah, itu lain lagi masalahnya. Gitu. Tapi kalau wisdomnya harusnya adalah
kita sudah harus buka meja kasir baru. Oke, jadi data, informasi, knowledge di bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia DI, PK. Di sini diinterpretasikan data menjadi informasi, dikontekskan tadi 16-14 dikaitkan dengan kasir, ini kasir 1, 2, dan 3 gitu ya. Diproses, disintesis, dia jadi pengetahuan. Pengetahuan ini dinilai, dijudge menjadi sebuah kebijakan. Jangan lupa ini. Kenapa? Karena sistem informasi ini akan membantu sampai di level bisa sampai knowledge. Apakah bisa sampai ke wisdom? Kalau kalian percaya 100% dengan sistem AI, bisa jadi wisdom. Tapi harusnya AI itu lebih bagus hanya ada di sini. Karena proses judgment itu manusia. Kita belum bisa mempercayakan 100% judgment ke komputer, ke mesin ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Bagaimana sebuah informasi itu akan penting? Tadi kita sudah ada waktu ya. Selain waktu, maka kapan sebuah informasi itu berguna kalau relevan? Kalau BMKG bilang, Jakarta hujan jam 11. Sekarang jam berapa? Jam 10 di sana ya. Jam 11 nanti hujan di wilayah Jakarta Pusat, di wilayah Yarsi. Pertanyaannya relevan nggak buat kalian? Ya, kalau kalian sekarang masih di rumah nggak relevan kan? Atau kalian nggak ada kebutuhan untuk ke Yarsi di jam 11 nanti. Jadi informasi BMKG menyatakan hujan akan turun jam 11, nggak berguna buat kalian. Karena nggak relevan. Komplit. Nanti hujan. Hujannya di mana? Di Yarsi, di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Dia akan punya nilai kalau komplit. Oh, di Yarsi nanti hujan. Komplit nggak? Nggak komplit, nggak berguna. Kenapa? Saya mau tahu jam berapa hujan. Mungkin juga belum lengkap. Hujannya hujan rintik-rintik atau hujan deras. Oke, silakan. Komplit atau tidak akan sangat tergantung, ya kan? Lalu kemudian akurat. Wah, BMKG biasanya selama ini nggak akurat. Nah, udah deh. Kalau kita udah percaya seperti itu kan, akurasi akan, alah, BMKG. Saya lebih percaya Android di handphone, weather. Maka itu akan menjadikan sebuah informasi berguna atau tidak. Tepat waktu. Tadi jam 11. Dibilanginnya hujan jam 11. Jam 11 benar-benar hujan. Wah, ternyata jam 11 nggak jadi hujan. Hujannya jam 12. Jadi nggak berguna informasi yang dibilang jam 11 tadi hujan. Ada nilai ekonominya nggak? Gara-gara informasi dibilang jam 11 itu apa hujan, maka saya nggak bisa ketemu mahasiswa nih dari Fakultas Ekonomi yang mau jual HP-nya. Padahal HP-nya masih bagus. Saya tahu HP-nya masih bagus, harganya murah. Dia lagi PU. Kalau tahu seperti itu, artinya ada nilai ekonominya, saya bisa dapat handphone bagus dengan harga murah. Nanti di jam 11 dan ternyata jam 11 hujan, nah berarti informasi jam 11 hujan itu akan sangat bermanfaat dan itu akan berarti memberikan nilai ekonomi.
Buat siapa? Buat yang mau beli handphone, punyanya mahasiswa ekonomi itu, DRC jam 11 nanti. Yang nggak mau beli, ya nggak ada gunanya kan? Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menilai apakah informasi itu berguna atau tidak. Atau kalau kalian mau buat informasi, menghasilkan informasi, tolong pertimbangkan ini supaya informasi kalian dianggap berguna. Oleh siapa? Oleh yang memanfaatkan. Oke? Jadi kalau kalian ngelayani nanti info apa memberikan informasi buat pemustaka, cek relevan nggak buat si pemustaka? Complete nggak informasinya bagi si pemustaka? Akurat nggak informasi yang kita berikan? Tepat waktunya nggak? Dia butuhnya sekarang kita atau dia butuhnya data sekarang kita punyanya data kemarin. Punya nilai ekonomi nggak? Ya, kalau itu semua bisa kalian pertimbangkan setiap kali kalian menghasilkan, mendistribusikan informasi, maka pasti informasi kalian akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Oke? Lalu ada lagi appropriate, accurate, dan relevan. Appropriate data dengan akurat informasi akan menghasilkan keputusan yang tepat, relevan. Oke, informasi sendiri dari sistem bisa diklasifikasikan, informasi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, berdasarkan nature-nya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan waktunya. Bisa juga by frekuensi, by use, by form, by occurrence. By occurrence sama by frekuensi kadang-kadang apa disamakan ya. Seringnya kemunculannya seperti apa? Oke, mengapa perlu informasi? Ini bisa kalian baca. Eh, Bagaimana kita sebagai seorang pustakawan harus mempresentasikan informasi dikaitkan dengan tadi nih relevansi, dikaitkan dengan klasifikasinya. Ini harus kalian pelajari dengan baik. Data dapat dikumpulkan, diproses analitis dengan cara yang terbaik, tapi jika disajikan, nah itu sekali lagi, jika presentasi kalian data yang sudah diolah dengan baik, dikumpulkan dengan susah payah, tapi disajikannya secara tidak apa, gak informatif gitu lah kalau kalian, maka gagal. Nilai yang seharusnya penting tadi akan gagal diterima oleh penerima. Makanya melakukan presentasi, mau kalian presentasi di depan kelas, bicara, menyampaikan informasi, itu adalah sebuah seni. Kalau kalian sudah terbiasa menyampaikan informasi dengan baik dan benar, maka berarti kalian menguasai seni mempresentasikan informasi. Komunikasi informasi dipengaruhi oleh metode transmisi, penanganan informasi, keterbatasan, kendala yang dimiliki oleh penerima. Metode yang digunakan bisa summarization, ya. Jalur informasinya apa? Ini semua harusnya menjadi bagian pertimbangan kalau kalian mau mempresentasikan informasi. Kalau kalian sudah sering membuat presentasi, maka ini menjadi sebuah seni yang bisa kalian atur dengan sendirinya. Mungkin datanya tidak terlalu bagus, tapi kalian bisa memanfaatkan summarization yang sedemikian rupa gitu kan, mempresentasikan dengan manis, tampilannya bagus sehingga orang tertarik. Nah, seni ini juga bisa seni jadi positif, seni negatif ya. Seni untuk menipu, seni untuk membohongi, ya kan? Penipu ya jago dia presentasi seninya. Buktinya apa? Dengan segala bujuk rayunya, dengan segala data yang dia miliki, kalian tertarik, percaya dengan penipu tersebut sehingga kalian tertipu lah.
Jadi seninya ini itu sendiri, seni presentasi informasi itu sendiri bisa positif, bisa negatif. Oke, kita baru bicara informasi. Padahal kita bicara manajemen. Tadi sudah bicara sistem. Jadi manajemen tidak lain adalah bagaimana kita mengelola sumber daya dengan benar, biaya yang sesuai, gitu ya, efektif, jadwalnya tepat. Itu manajemen. Kita mengarahkan, mengatur sumber daya yang ada itu, manusia maupun bahan mentah tadi, agar outputnya kita tercapai. Outputnya bikin sepeda ya, benar-benar jadi sepeda. Sepeda yang bisa dijual, sepeda yang bagus, sepeda yang awet, dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsinya manajemen. Manajemen sendiri ada banyak lagi nanti. Manajemen produksi, manajemen apa blockchain dan sorry blockchain, flow, rantai nilai, value chain. Oh, kalau di manajemen, nah ini tadi kita bicara planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. Ada yang nyebut POAC, ada yang macam-macam lah. Kita nggak lagi belajar manajemen, tapi kalian harus tahu bahwa dalam manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada directing, ada pemerintah, ya. Kalau nggak ada perintah, bisa jadi ada koordinasi. Perintah ini juga harus terkoordinasikan dengan baik dan diawasi, dikontrol. Itu adalah manajemen. Oke. Dan di level manajemen ini nanti kepake bagaimana kita akan menghasilkan informasi untuk level yang paling atas, manajemen tingkat menengah atau manajemen operasional. Informasinya sebutnya informasi atau data operasional, data atau informasi taktikal, dan informasi atau data strategik jadinya yang kalian kelola. Karena level ini tadi akan menentukan jenis-jenis organisasi, jenis-jenis presentasi yang harus kalian berikan. Nah, manajemen informasi tidak lain adalah bagaimana kita mengelola informasi itu untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Manajemen informasi tidak lain adalah bagaimana kita mengolah data untuk menjadi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Output dari manajemen informasi ini adalah tabel, matriks, dashboard, grafik, tren, dan seterusnya. Laporan bulanan, laporan harian, nah itu biasa itu. Laporan sirkulasi, peminjaman per bulan di perpustakaan, gitu. Log sistem aplikasi, ya, banyak banget. Itu adalah contoh-contoh output dari manajemen informasi. Bagian. Kenapa? Kalau ini sebuah sistem, banyak subsistemnya kan. Subsistem yang menghasilkan laporan informasi pemustaka. Subsistem yang menghasilkan laporan sirkulasi. Jadi kenapa kita perlu SI? Kita perlu belajar sistem informasi. Karena ini. Kalian bisa menyediakan informasi dengan sistem informasi yang baik, memberikan informasi kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang tepat, dengan biaya yang efisien. Sehingga semuanya pengambilan keputusannya pun bisa diandalkan. Cepat, tepat. Itu semua tidak lain adalah sebuah proses bisnis yang efektif. Jadi sistem informasi tujuannya tidak lain adalah menjadikan proses bisnis kita menjadi lebih efektif. Sistem informasi juga bisa melihat bagaimana sebuah proses bisnis itu harus diperbaiki, harus dirubah. Sistem informasi juga menjadi cara bagaimana kita meningkatkan kompetitif organisasi. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan tepat pada waktu yang tepat, maka kita bisa berkompetensi, ya, bersaing dengan organisasi yang serupa. Atau bisa jadi dengan sistem informasi yang baik, kita bisa menciptakan pasar baru, layanan baru, jasa-jasa baru.
Gojek dulu waktu awal-awal kan ada, kalau kalian pernah merhatiin dulu banyak banget ya, ada Go Glam, Go apa lagi, Go Salon tuh kan, Go Go Clean, Go Clean itu nggak sih, lupa, untuk yang macam-macam, Go yang lain yang itu kan adalah bagaimana Gojek menghasilkan pasar baru. Karena dia punya sistem informasi yang baik. Kita tahu si orang-orang Jakarta itu ternyata perlu ke salon. Orang-orang Jakarta itu perlu go clean untuk membersihkan rumah karena orang di rumah semuanya sibuk dan seterusnya. Oke, sistem informasi dikaitkan dengan level manajemen, maka kita bisa lihat ada operasional level, manajemen level, dan strategic level. Bisa dibaca. Jadi ini gambarannya ya. Functional areas-nya, strategiknya, levelnya seperti apa. Kalau sistem yang bagus, sistem informasi yang bagus harusnya bisa cakup semuanya. Tapi bisa jadi sistem tadi sepotong-sepotong. Saya hanya punya sales management, berarti kan di sini mainannya. Saya hanya punya production scheduling, ada di sini. Saya hanya punya sistem pencatatan saja. Ya udah, record keeping doang kan, pengarsipan doang. Di mana DSS? DSS ada di level sini. Tapi kalau DSS di level strategik, di sana adalah executive support system. Dia tidak pengambilan keputusan, tapi dia mensupport para eksekutif di level strategik mengambil keputusan. Kalau di sini, kalian bisa langsung decision. Keputusannya bisa dibantu dengan sistem. Kalian di sini support. Jadi mendukung pengambilan keputusan. Oke. Komponennya ya bisa macam-macam, ada sales, manufacturing, finance, human resources. Ini untuk manufaktur ya. Kalau untuk pendidikan bisa jadi ini lain lagi nih. Tapi levelnya pasti ada. Untuk yang operasional berarti orang-orang TU. Untuk yang manajemen ini mungkin para dekan. Dan strategic level ini ya yayasan dan rektorat. Levelnya macam-macam. Nah, sekarang sistem informasi manajemen. Jadi kalau bisa kita simpulkan, tidak lain adalah sistem yang mengalukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, pemanfaatan, apa? Data. Data ini nanti tidak lain ada dirubah berupa informasi, menjadi informasi. Informasi ini buat apa? Buat fungsi-fungsi manajemen, pengambilan keputusan, perbaikan, revisi, dan seterusnya. Nah, kalau bicara sistem informasi manajemen secara umum, maka biasanya kalian akan ketemu ini. Decision support system, enterprise, supply chain. Ini kadang-kadang ditukar-tukar. Tapi pada prinsipnya sistem informasi manajemen konteksnya bisa ini. Tapi tidak terbatas. Bisa jadi decision support system itu di dalamnya ada SIM, sistem informasi manajemen. Tapi sistem informasi manajemennya hanya untuk pengambilan keputusan, tidak untuk produksi, tidak untuk supply chain, dan seterusnya. Wah, ini bisa tukar-tukar. Tapi kalian mesti pahamin masing-masing istilah ini dengan teliti, karena kalau enggak bisa berantem, bisa salah-salahan ya. Konteksnya luas sekali sekarang. Apa bedanya SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan Sistem Informasi? Bingung? Ya, yang ini pakai M, yang ini nggak pakai M, Pak. Betul. Jadi, SI itu semua sistem. Sistem informasi yang bentuknya abstrak, yang bentuknya fisik, ya kan? Tadi klasifikasi sistem. Tidak hanya sistem yang dipakai untuk pengambilan keputusan manajemen. Kalau M ditambahin,
Maka yaitu adalah sistem informasi yang diaplikasikan pada konteks manajemen untuk pengambilan keputusan biasanya. SI dapat diterapkan untuk setiap bisnis, sementara SIM berlaku untuk pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi berarti penggunaan hardware software untuk proses bisnis, ya kan? Sementara SIM, segala bentuk laporan manual, tidak hanya penggunaan TI-nya doang, untuk membantu pengambilan keputusan. SIM digunakan untuk analisis sistem informasi lain yang diterapkan. Oke, data transaksi di kasir misalnya, dilaporin ke bagian pengelola penyedia barang, melihat barang apa yang habis. Itu adalah SIM. Output ini bisa macam-macam, terjadwal, ada indikatornya apa, ada yang demand. Nah, sekarang itu teorinya. Sekarang untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami sistem informasi, coba lihat. Sistem informasi manajemen dari berbagai sumber ini definisi akan banyak banget. Tadi ya ada DSS dibilang SIM dan segala macam. Jadi kalian mesti paham itu semua. Nah, bagaimana coba kalian temukan definisi-definisi berbagai macam itu. Kalian baca, lalu coba cari contoh-contoh informasi manajemen dan sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kalian pelajari ini, tugasnya. Saya berharap eh, kalian melakukan ini ya. Nggak dilakukan juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian bisa paham, akan sangat membantu kalian memahami apa itu SIM atau itu SI, kenapa kita mesti pakai SIM ya, contoh-contohnya apa yang ada di pasaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Boleh izin tanya, Pak? Silakan. Eh, saya sejujurnya masih agak kurang paham yang Hmm, klasifikasi sistem terbuka dan tertutup. Kalau boleh tahu, hmm. apakah ada contohnya, Pak? Terbuka, tertutup. Oke. Kalau tertutup, itu biasanya akan banyak kalian temui di laboratorium, percobaan, ya kan? Kalian mengontrol, misalnya bahan kimia A ditambahkan bahan kimia B, gitu kan? Kalian bisa kontrol nih, suhunya kita pastikan 10 derajat, nggak boleh lebih. Berarti itu sistemnya kan tertutup, semuanya kita kontrol 100%. Nah, itu berarti eh, dia tertutup. Kenapa? Justru malah di lab itu kita pengen ngeliat kan, dalam kondisi tertentu ini barang ini atau bahan ini apa reaksinya. Berarti kita harus membatasi bagaimana eh, pengaruh dari luar, pengaruh lingkungan di luar itu mengganggu sistem kita. Oke? Nah, itu model yang seperti itu. Tertutup. Tapi kalau yang terbuka ya sih yang secara umum berinteraksi dengan manusia itu biasanya terbuka. Manusia kan nggak pernah diprediksi ya, nggak pernah bisa diprediksi kan. Jadi satu waktu dia lagi senang, ya dia ikutin. Ya. Tapi begitu waktu dia lagi eh, nggak suka sama sekali, lagi apa bete, apa aja jadi masalah. Nah itu artinya sistem harus bisa mengantisipasi. Nah itu kalau kita sistem tertutup dan kemudian inputnya adalah tadi yang berubah-ubah, ya ini sistem pasti berantakan hasilnya. Di pesawat di ruang angkasa, sirkulasi udaranya diatur kan, ya kan? Kalian makan juga diatur dan semuanya itu sirkulasi tertutup sekali. Apa? ISS ya, International Space Station.
berapa tahun, berapa bulan orang bisa tinggal di situ, sistemnya tertutup, sama sekali tertutup. Kenapa? Udaranya ya di sirkulasinya di situ-situ aja. Makanan ya hanya yang disiapkan yang ada di sana. Nggak ada makanan dari luar dibawa. Kecuali ada apa transportasi baru gitu kan, ulang-alik Elon Musk ngirimin paket apa bahan pangan baru dan seterusnya. Tapi begitu dia operasional, ya dia akan sirkulasinya di situ akan tertutup. Nah, tanaman di lab di ISS, kalian akan ya suhunya di situ ya segitu-segitu aja nggak akan berubah dan segala macam di labnya dia itu tertutup. Tapi kalau tanaman ditanam di kebun, kena hujan, kena panas matahari yang tiba-tiba terik, tiba-tiba hujan, atau ada kucing apa buang air di sana dan seterusnya, nggak bisa dikontrol kan. Tapi kalau di lab itu kalian bisa kontrol. Ini tanaman ini saya hanya kasih natrium saja, nggak ada yang lain. Apa outputnya? Nah, gitu. Sistem yang terbuka dan tertutup banyak sebenarnya. Di tertutup yang lain apa misalnya? Terbuka biasanya akan berhubungan dengan manusia. Kalau tertutup dengan mesin. Apa ya? Suhu AC. AC itu suhunya kalau di luaran dia akan terpengaruhi ya. Suhu AC yang tidak ada otomatis. Nah, pokoknya dia nyala aja terus. Nah, itu tuh tertutup. Selama listriknya jalan, ya dia akan nyala terus ya kan. Tapi otomatisnya dimatiin. Kan ada AC yang begitu suhunya sekian dia mati. Begitu suhunya tinggi turun dia nyala misalnya dan seterusnya. Nah, berarti kalau AC itu nyala yang manual itu dia tertutup tuh, nyala terus. Tapi yang sistem tertutup rata-rata akan sangat sulit ada di dunia nyata. Kenapa? Karena di dunia nyata interaksinya sangat tidak bisa terkontrol. Jadi sistem tertutup akan lebih banyak kalian temukan di laboratorium. Bisa kebayang ya, bagaimana sebuah laboratorium itu kan kamu aja masuk ke laboratorium, kalau laboratorium yang resmi kan harus pakai baju khusus dan segala macam. Kenapa? Supaya pengaruh dari luar bisa dieliminasi, kan gitu. Tapi begitu di dunia nyata, ya jarang ada sistem yang bisa benar-benar tertutup. Oke, ada pertanyaan yang lain? Semoga bisa menjawab, Hanan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ini Hanan, Yumna atau Salimah saya panggil? Hanan, Pak. Hana, oke. Ya, Hana. Siap, makasih. Ada yang lain? Pak izin Hmm, melanjutkan pertanyaan Hanan. hmm. Eh, Bapak katakan jika kalau misalkan tertutup itu berhubungan dengan mesin. Lalu apakah kan di perpustakaan juga ada sistem layanan tertutup dan terbuka? Itu Lain, termasuk juga. lain, lain. Oh, Tertutup terbukanya itu kan tertutup artinya hanya bisa diambil oleh petugas. Ya, itu tertutup. Layanan tertutup kamu nggak bisa ngambil buku sendiri. Layanan terbuka ya kamu bisa ngambil sendiri di apa koleksinya. Tapi terbuka tertutup ini bukan sistem. Sistemnya memang sistem terbuka, sistem tertutup kadang-kadang disebutkan ya. Tapi sistemnya di sini adalah dikaitkan dengan apakah kalian bisa mengambil sendiri koleksi di rak atau kalian harus dibantu oleh petugas. Itu terbuka dan tertutup yang di perpustakaan.
agak beda sedikit. Konteksnya ya memang terbuka tertutup, artinya orang lain, artinya pemustaka tidak bisa tidak bisa berinteraksi langsung dengan koleksi. Kalau sampai sebatasan itu, maka ya kurang lebih ya. Tapi kalau menurut saya, masalahnya stafnya siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil, kan bisa ganti-ganti ya. Jadi dia akan sangat tergantung juga sama si stafnya. Jadi sebenarnya terbuka juga. Kecuali stafnya pasti dia, nggak mungkin orang lain yang ngambil. Nah, cuman si staff ini kan juga balik lagi tadi. Sekali waktu dia ngembaliin bukunya karena lagi bete, ngembalikan bukunya sembarangan. Jadi sistem tertutup kita juga berantakan juga. Karena dia ngembalinya sembarangan. Apa sih alasan perpustakaan pakai sistem tertutup? Supaya bukunya nggak sembarangan kan ya. Nggak naruhnya letaknya benar gitu. Tapi kalau terbuka, orang bisa jadi salah naruh tempat kan. Buku kedokteran masuk di koleksinya fisika misalnya. Tapi dengan koleksi sistem koleksi tertutup, maka harusnya itu bisa dihindari. Problemnya, meskipun itu koleksi sistem tertutup, dia bukan sistem tertutup. Kenapa? Misalnya saya, petugasnya ada saya dan Hana. Hana sekali waktu nganggap bahwa buku ini ternyata buku kedokteran. Tapi sekali waktu saya bilang, ini nuklir, ini teknologi. Maka buku kedokteran bisa saja saya masukin di nuklir. Sementara Hana memasukkannya di kedokteran. Artinya tetap aja buku itu salah tempat. Kan gitu ya. Nah, itu artinya perbedaan. Pun kalaupun buku itu koleksinya tertutup, hanya saya yang ngelayanin gitu kan. Gak mungkin orang lain bisa ngelayan karena petugasnya cuma saya. Tapi sekali waktu saya lagi malas gitu kan. Alah ini buku kedokteran ntar aja deh. Nah akhirnya apa? Buku yang entar aja ditaruhnya di tempat lain, artinya kan tidak kembali ke tempatnya juga kan. Itu jadi masalah itu. Jadi sistem tertutupnya itu tetap tidak berfungsi. Karena dia dipengaruhi oleh mood dari petugas. Gitu. Tapi sistem terbuka dan tertutup, yaitu tadi, biasanya kalau mesin itu akan untuk bikin yang sistem tertutup akan menarik. Artinya akan lebih mudah ketimbang dengan manusia. Manusia parameternya banyak banget soalnya yang harus diantisipasi. Oke, Anissa, gimana? Nah, baik Pak, terima kasih. Yang lain? Izin memastikan lagi, Pak. Berarti kalau yang dalam konteks klasifikasi sistem itu, jika ada intervensi atau perubahan dari luar yang rentan, Mempengaruhi, paling rentan berubah, oh yang yang bisa gimana? mempengaruhi. Jadi Yang kalau paling rentan berubah? tidak peduli apapun yang pokoknya bahwa sistem itu outputnya akan berubah jika ada yang mempengaruhi dari luar. Nah kalau tertutup maka yang dari luar tuh nggak ngaruh, outputnya begitu-begitu aja. Gitu. Itu terbuka dan tertutup. Nggak mau ada apapun pasti ya nggak akan ada perubahan. Outputnya ya begitu-begitu aja, gitu lah kira-kira. Dan ya balik lagi tadi, kan kalau di lab memang justru malah itu yang diharapkan. Outputnya harusnya selalu sama gitu kan ya. Bahwa kalau X ditambah I itu sama dengan Z, nggak boleh berubah. Nah itu sistem yang tertutup. Sistem matematik itu sistem tertutup. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita sudah di saya sudah setengah 12, kalian jam 11, setengah 11 berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop dulu recordingnya.